Saudaraku yang kukasihi dalam Yesus Kristus. Topik kita pada petang ini adalah ketakutan semua orang zaman sekarang ini. Kalau kita tahu apa yang kita akan hadapi, kita tidak akan rasa takut. Kita tidak akan rasa takut akan perkara-perkara yang kita tahu. Tetapi kenyataannya, apabila kita lihat di dunia yang kita tinggal sekarang ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi minggu depan dan bulan-bulan dan tahun-tahun yang akan datang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi saudara-saudaraku yang kukasihi, ketakutan adalah musuh utama kita. Apakah betul ketakutan itu adalah musuh utama kita ataupun tidak? Seseorang pernah berkata bahwa ketakutan, kegelisahan, dan kebimbangan merupakan musuh terbesar kita. Kenapa dia katakan bahwa ketakutan, kegelisahan, kebimbangan merupakan sebuah ketakutan yang begitu besar bagi kita? Oleh karena kita tidak tahu apa yang kita akan hadapi di waktu-waktu yang akan datang. Jadi saudara-saudaraku, pertanyaan ini dan penyataan ini semua orang telah tersimpan dalam hati kita masing-masing. Kenapa saya katakan tersimpan dalam hati kita masing-masing? Contoh, besok, apakah kita tahu bahwa apabila kita jalan, kita akan jatuh? Dengan jawaban yang sedia ada, kita tidak tahu bahwa kita akan jatuh ataupun tidak apabila kita berjalan. Kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah besok adalah besok. Esok adalah esok. Itu saja. Tidak ada hari-hari yang kita tahu. Tidak tahu. Kita telah merancangkan minggu depan kita akan mengadakan piknik. Tapi kita tidak tahu apakah akan hujan ataupun tidak. Dan itulah ketakutan semua orang, dan itu menjadi pusat kehidupan setiap orang pada waktu pandemik ini. Semua orang takut dengan virus coronavirus ataupun COVID-19. Banyak orang takut. Mereka tidak tahu apakah saya akan kena ataupun tidak. Apakah kawan yang saya selalu bersama, apakah mereka pembawa virus itu ataupun tidak. Kita tidak tahu, saudara-saudaraku. Jadi salah satu yang kita pelajari dari COVID-19 adalah bagaimana pandemik ini menerbitkan rasa takut di hati semua orang, bukan hanya di tempat-tempat kita berada saja, tetapi ke seluruh dunia. Jadi saudara-saudaraku, apabila kita lihat dunia ini, kita akan tahu bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Jadi saudara-saudaraku, ini adalah musuh utama kita. Ketakutan kepada perkara yang kita tidak pasti. Apatah lagi apabila datang ke dunia pandemik sekarang ini. Banyak orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi saudara-saudaraku, apabila kita tahu bahwa musuh utama kita sekarang ini adalah ketakutan yang kita tidak pasti, ketakutan akan pandemik ini, bagaimana kita dapat memenangi ketakutan kita? Apa yang dapat menyelamatkan kita dari ketakutan ini? Atau lebih tepat,
untuk mengatakan siapa yang dapat menyelamatkan kita dari ketakutan kita ini. Siapa yang dapat tolong kita, saudara-saudara? Siapa? Banyak orang di dunia sekarang ini, di dunia luar sekarang ini, mereka mencari jalan untuk memenangi ketakutan mereka, untuk menyelamatkan mereka dari ketakutan yang mereka hadapi sekarang. Mereka pergi ke poin A, mereka pergi ke poin B, mereka pergi ke poin C, dan mereka pergi ke berbagai tempat, tapi tidak menemukan penyelamatan di dalam itu. Mereka tetap juga takut. Jadi siapa yang akan memberikan kita keselamatan jika kita takut? Siapa? Alkitab mengandungi lebih dari 3.000 janji tentang kasih dan kepedulian Tuhan. Saudara-saudara, yang dapat menyelamatkan kita dari ketakutan kita ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yesus dapat menyelamatkan kita dari ketakutan kita yang kita hadapi setiap hari, yang kita tidak kenal pasti apa yang akan terjadi. Tetapi Tuhan saja yang dapat memberikan kita jawaban dan jaminan. Kenapa? Oleh karena Alkitab telah mencatat sebanyak 3.000 janji tentang kasih Tuhan dan kepedulian Tuhan terhadap umatnya. Dan di dalam buku Ibrani 13 ayat yang kelima yang mengatakan, Aku tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan engkau. Saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Yesus Kristus. Apa-apapun yang terjadi kepada kita pada tahun ini, ingatlah ayat ini. Tuhan telah mengatakan, Aku tidak akan pernah, lihat, tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan engkau. Sedikit waktu pun Tuhan tidak akan meninggalkan kita, ya saudara-saudaraku. Ingat itu baik-baik. Cara untuk kita menyelamatkan diri kita dari ketakutan kita adalah hanya melalui Yesus Kristus saja. Mari kita buka dalam Alkitab kita. Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 8 hingga 23. Ini adalah sebuah cerita. Sebuah cerita tentang Elisa, yaitu murid kepada Nabi Elia. Kita tahu cerita Nabi Elia. Ketika dia lapar, ketika dia sesat, ketika dia putus harapan, Tuhan telah mengirimkan burung gagak untuk memberikan dia makan. Dan Nabi Elia bertemu dengan seorang janda. Dan janda itu tidak memiliki banyak makanan. Yang dia miliki hanya sedikit tepung dan sedikit minyak masak. Itu saja yang dia ada. Tetapi dia katakan apa? Nabi Elia katakan apa? Jangan takut. Percayalah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menyediakan semuanya itu. Dan betul saudaraku. Tuhan menyediakan makanan untuk janda itu dan anaknya. Dan Nabi Elia teruskan perjalanannya bertemu dengan Raja Ahab. Dan setelah bertemu dengan Raja Ahab, Nabi Elia dia bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Elisa. Elisa ini adalah muridnya. Dan setelah Nabi Elia naik ke atas surga, yang teruskan pekerjaan dan pelayanan Nabi Elia di bumi ini adalah Elisa. Sekarang ini kita lihat cerita Elisa. Ketika dia menghantar hambanya takut saudara-saudaraku. Di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 8 hingga 23. Kita dapat melihat betapa takutnya hamba
hamba Elisa ini, dia sangat takut, dia begitu takut. Tetapi mujizat terjadi. Elisa berdoa agar hambanya yang muda itu dapat melihat. Elisa selalu berkata, pergilah, jangan takut. Tuhan menyertai engkau. Tapi hambanya tetap juga takut, dikatakan, Tuanku, guru, saya takut. Saya tidak tahu kalau saya berjalan sendiri. Betulkah Tuhan ada di sana untuk tolong saya nanti? Kemudian Elisa berdoa untuk hambanya. Dan dalam waktu yang sama, setelah Elisa berdoa, hambanya ini, matanya terbuka, dia melihat bala tentara malaikat berada di sekeliling mereka, melindungi mereka, dan akhirnya menyelamatkan mereka. Lihat itu saudara-saudara. Kalau kita rasa takut sama seperti hamba Elisa ini, kita tidak dapat melihat malaikat Tuhan yang berada di sekeliling kita. Kita tidak dapat melihat. Tetapi jika kita serahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan akan membuka mata kita. Tuhan akan menunjukkan jalan untuk kita. Supaya kita tidak takut. Dan janji Tuhan, dia telah mengatakan, di dalam buku Ibrani tadi mengatakan, aku tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan engkau. Jadi saudara-saudaraku, kita harus fokus kepada Tuhan. Dalam waktu pandemik ini, dengan banyaknya case COVID-19 ini, semakin hari semakin banyak case. Jika kita hanya fokus kepada permasalahan, kita akan dikuasai oleh rasa takut. Lihat itu, jika kita hanya fokus kepada case-case COVID-19 ini, berita-berita menakutkan mengenai COVID-19 ini, sedangkan di dunia sekeliling kita menghadapi pelbagai masalah. Kalau kita berfokus kepada semua masalah ini, maka kita akan dikuasai oleh kuasa takut. Kita akan dikuasai oleh rasa takut itu, saudara-saudara. Tetapi jika mata kita tertumpu kepada Yesus, ketakutan mungkin masih ada, tetapi tidak akan menggoyahkan iman kita. Ketakutan tidak lagi mendominasikan hidup kita lagi. Fear will not conquer your life anymore, but Jesus will conquer your life. Because Jesus is our hope and Savior. Ingat itu betul-betul saudara-saudaraku. Kalau kita rasa takut, jangan kita fokus kepada ketakutan itu. Tapi kita harus tujukan mata kita kepada Tuhan. Kalau kita tahu ada sebuah lagu, dia mengatakan, turn your eyes upon Jesus. Pandanglah kepada Yesus. Oleh karena Yesus saja yang kita dapat harapkan sekarang ini. Apa-apapun yang kita lakukan di dunia ini, jika kita berfokuskan kepada permasalahan kita, kita akan merasa takut. Oleh sebab itu, marilah kita tumpukan perhatian kita, pandangan kita ke Yesus Kristus. Nah, kalau kita tahu bahwa Yesus adalah keselamatan kita, adalah sumber penghiburan kita, adalah sumber kekuatan kita. Dan kalau kita pandang kepada Yesus, kita berharap kepada Yesus, maka kita tidak akan takut lagi. Jadi pertanyaannya, apakah obat untuk ketakutan manusia? Sekarang ini kita sudah berada di Hospital Yesus.
Ya, Yesus adalah dokter kita. Yesus adalah dokter yang merawat kita. Oleh karena kita adalah pesakit yang takut. Kita takut dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan sekarang ini, jika kita datang ke hospital, pastinya ada obat-obat. Betul? Ada obat untuk membantu kita. Nah, sekarang ini kita pergi ke farmasi ataupun apotek. Ya, apotek. Kita pergi ke farmasi. Kita melihat ada description untuk obat. Kita pergi ke counter, kemudian kita tanya, inilah obat saya. Boleh bagi saya obat? Dan apakah obat untuk ketakutan manusia? Merasai kehadiran Tuhan adalah penawar untuk rasa takut kita. Jadi, kita diciptakan untuk hidup dengan iman, bukan dihancurkan oleh ketakutan. Dalam kata lain, saudara-saudaraku, apakah penawar kita? Penawar kita adalah iman kita terhadap Tuhan. Iman kita kepada Tuhan. Dan kalau kita meletakkan iman kita kepada Tuhan, maka kita tidak takut lagi akan apa-apa. Kita tidak perlu takut. Kita dapat berjalan seperti biasa. Dan itulah obat yang paling manjur. Jadi iman dan ketakutan. Apa yang kita dapat belajar dari iman dan ketakutan? Yang pertama, di manakah Yesus pada masa ini? Orang yang beriman, yang selalu pergi ke gereja, yang selalu membaca Alkitab. Kadang-kadang mereka juga bertanya-tanya, di manakah Yesus pada masa ini? Di manakah Yesus? Apa yang Yesus akan lakukan kepada kita? Di manakah Yesus di waktu kita menghadapi pelbagai masalah dalam hidup kita? Dan yang kedua adalah, apakah yang dia lakukan ketika pergumulan? Apa yang Yesus akan lakukan pada waktu kita menghadapi pergumulan, cobaan, dan tentangan dalam hidup kita masing-masing? Nah, ini adalah dua pertanyaan yang selalu orang ingin bertanya dan ingin mendapatkan jawaban. Saudara-saudaraku, dalam pertanyaan dua itu, jawabannya hanya ada di dalam Alkitab. Ada di dalam Alkitab. Marilah kita pergi ke zaman Yesus. Di dalam buku Matius, dia menceritakan perjalanan dan hidup Yesus. Dan pada satu ketika, Yesus berdoa. Dia berdoa untuk murid-muridnya. Kenapa Yesus berdoa? Yesus tahu apa yang mereka tidak ketahui. Lihat saudara-saudaraku, Yesus berdoa untuk murid-muridnya oleh karena mereka tidak tahu apa yang mereka akan hadapi. Yesus sudah berkali-kali mengajar pada mereka. Yesus telah berkali-kali memberitahu mereka apa yang akan terjadi. Tetapi mereka mengabaikan ajaran Yesus. Mereka memiliki agenda mereka sendiri. Akhirnya iman mereka pun bergoyah. Tetapi Yesus tahu apa yang mereka akan alami. Yesus dia melihat dari mula sehingga akhir hidupnya. Dia tahu. Dan Yesus berdoa untuk mereka. Yesus melihat salib akan datang. Dan badai yang mereka alami sekarang akan meningkatkan lagi iman mereka untuk apa yang akan terjadi. Yesus mendoakan untuk murid-muridnya. Yesus doakan untuk iman mereka selalu bertumbuh dengan baik. Jadi saudara-saudaraku, Yesus mempersiapkan kita semua untuk krisis yang lebih besar yang akan menimpa dunia ini pada masa depan.
Kita tidak tahu apa yang akan terjadi masa depan. Tidak tahu. Tetapi Yesus telah berdoa untuk kita semua. Yesus telah berdoa. Jadi Yesus melihat para muridnya, melihat badai. Mata mereka tertuju kepada ombak. Tetapi mata Yesus tertumpu kepada mereka. Bagi muridnya keadaan kelihatan tidak terkawal. Tetapi bagi Yesus semuanya masih terkawal. Jadi saudara-saudara, kalau kehidupan kita tidak teratur oleh karena masalah-masalah COVID-19, masalah pribadi kita yang kita hadapi, dan banyak lagi masalah. Kalau keadaan itu masih tidak seperti yang biasa dan keadaan masih tidak terkawal, itu hanya ada di depan mata kita saja. Tetapi di mata Yesus, Yesus masih mengawal semua benda. God is in control of every situation. Semua keadaan yang kita hadapi, Yesus ada di sana. Yesus telah memberikan kita jaminan bahwa Dia tidak akan pergi mana-mana, saudara-saudaraku. Yesus berdoa untuk kita. Kalau kita masih ingat di dalam Alkitab, Yesus berjalan di air. Dan pada waktu itu, Yesus menampakkan dirinya kepada muridnya. Apa yang dikatakan oleh muridnya? Itu adalah hantu. Tetapi Yesus, dia katakan, jangan takut. Inilah aku. Jangan takut. Inilah aku. Tenanglah. Ini aku. Jangan takut. Jadi saudara-saudara, persoalan, bagaimanakah jika? How can? How can? Bagaimanakah jika? Harusnya diganti oleh suara Kristus yang mengakui di tengah-tengah badai yang dahsyat, kegelapan pekat. Yesus katakan, tenanglah, ini aku. Jangan takut. Di dalam Matius 14 ayat 26, dia mengatakan, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi ayat 27 katakan, tenang. Tenang. Ini aku. Ini aku. Jangan takut. Jangan takut sesekali. Sesekali jangan takut. Jangan. Dan waktu murid-muridnya berada di dalam perahu, mereka berlayar. Dengan tidak adanya apa-apa, tidak ada ombak, tidak ada angin. Tiba-tiba angin datang, ombak, ribut, semua datang. Mereka semua katakan, tolong kami, tolong kami, tolong kami, dan sebagainya. Tapi Yesus katakan, tenang. Tenang. Yesus katakan tenang. Semuanya tenang. Jadi saudara-saudaraku, kalau Yesus dapat tenangkan bencana alam, Yesus juga dapat tenangkan semua permasalahan yang kita hadapi. Kalau kita takut, datanglah kepada Yesus. Yesus adalah jawaban untuk segala-galanya di dunia. Jadi janganlah takut. Jangan takut. Kenapa jangan takut? Oleh karena Yesus berdoa untuk kita semua. Yesus berdoa untuk kita semua. Terutama pada waktu pandemik ini. COVID-19 semakin hari semakin banyak. Dan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan sebelum Tuhan naik ke surga, Dia berdoa untuk kita semua. Dengan iman kita telah terima Yesus sebagai juru selamat kita. Tuhan mendoakan untuk keluarga kita. Yes, kadang-kadang kita rasa rindu. Ramai yang berada jauh dari keluarga.
Seperti contohnya saya sekarang ini dan juga pelajar-pelajar, ya, mahasiswa dan mahasiswi yang berada di Penang Adventist Hospital. Mereka ingin pulang. Mereka ingin pulang. Tetapi apakah mereka dapat pulang? Tidak dapat. Mereka risau. Tapi Tuhan katakan, jangan takut, jangan gelisah. Jangan. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan akan melindungi mereka. Hanya bawakan semuanya itu dalam doa. Pendapatan kita, ramai orang telah kehilangan pekerjaan. Dan ramai orang takut apakah saya akan hilang kerja ataupun tidak. Jangan takut. Tuhan akan menyediakan pekerjaan untuk mereka yang kehilangan pekerjaan. Kehidupan kita, kadang-kadang kita merasakan bahwa kehidupan kita tidak teratur. Jangan takut. Oleh karena Tuhan akan membuka jalan untuk kita. Dan masa depan kita, saudara-saudara. Banyak yang tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Jangan takut, jangan sesekali takut, saudara-saudaraku. Berserahlah sepenuhnya kepada Tuhan. Betul, kadang-kadang kita akan merasa takut, tetapi yakin dan berimanlah kepada Yesus. Dan apabila kita yakin dan beriman kepada Yesus, Yesus akan menunjukkan masa depan kita dengan cerahnya. Jadi saudara-saudaraku, percayalah kepada janji Tuhan. Semalam kita telah mempelajari tentang janji-janji Tuhan. Hanya janji-janji Tuhan dapat memberikan kita pengharapan. Dan sekarang ini, janji Tuhan dapat memenangi segala ketakutan yang kita hadapi sekarang ini, saudara-saudara. Salah satu sebab utama kita tidak hidup dalam ketakutan ialah kita tahu permainan akhir. Kita tahu apa yang akan terjadi. Ya, kita tahu. Dan kita tahu bahwa penyakit tidak akan mempunyai kata akhir. Kita tahu itu. Kita tahu penyakit tidak ada akhir. Tidak ada akhir. Semuanya tidak akan berakhir. Penyakit akan timbul. Kematian semakin hari semakin meningkat. Tidak akan berakhir. Tidak akan berakhir. Kecuali Yesus. Yesus adalah kekal. Yesus adalah segala-galanya. Yesus adalah jawaban. Yesus adalah kehidupan. Jesus is the way, the truth, and the life. Ingat itu betul-betul, saudara-saudara. Kita tahu bahwa coronavirus ataupun virus yang lain, bencana alam, malapetaka ataupun perang nuklir dan banyak lagi akan terjadi di bumi kita. Tetapi kita ada satu janji. Dan janji itu adalah harapan kita untuk selamat di dunia ini. Dengan dosa-dosa yang kita alami sekarang ini. Hanya Yesus adalah jawabannya. Janji akan kedatangan Yesus. Yesus sudah mengatakan, semuanya ini akan terjadi, bencana alam, penyakit dan wabah akan datang. Semuanya peperangan dan sebagainya. Yesus telah meramalkan dan Yesus telah memberitahukan kepada kita di dalam Alkitab. Bangsa akan melawan dengan bangsa dan banyak pembunuhan, banyak perkara-perkara yang tidak adil. Tetapi hanya Yesus. Yesus adalah pengharapan kita sekarang.
Di dalam Filipi 4 ayat 19 dia mengatakan, there is hope for those who trust in Jesus. Hanya Yesus adalah harapan. Ada harapan kepada sesiapa yang percaya kepada Yesus. Dan Yesus adalah satu-satunya. Semuanya ada sebab, tetapi jangan takut. Walaupun Yesus telah meramalkan semuanya ini akan terjadi. Tapi saudara-saudaraku, jangan kita takut sesekali takut, jangan. Tuhan mempunyai alasan mengizinkan malapetaka ini terjadi. Dia menyuruh kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Dia. Dia menyatakan tidak ada kepastian di dunia tempat kita hidup sekarang ini. Tidak ada kepastian. Tetapi Yesus adalah jaminan kita. Jesus is our guarantee. And He is our Savior. And He is our Redeemer. Tuhan adalah penjamin kita. Tuhan adalah keselamatan kita. Dan Tuhan adalah penebus kita. Jadi saudara-saudara, untuk apa Anda takut sekarang ini? Apakah Anda takut akan kehilangan? Di manakah imanmu di dalam Yesus? Kalau kita percaya kepada Yesus, kita tidak akan takut akan kehilangan apa-apa. Oleh karena dunia ini adalah sementara. Rumah kita yang ada di surga itulah tempat yang kekal yang kita ingin masuk sekarang. God has a perfect plan for all of us. Bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk kita yang berada di Zoom ini, tetapi untuk kita semua yang dari hujung dunia ke hujung dunia. Tuhan ada rancangan yang sempurna untuk kita. He never does it all at once, but just step by step. Because He wants to teach us to walk by faith and not by sight. Tuhan ingin mengajar kita untuk selalu berharap kepada iman kita kepada Yesus. Jadi saudara-saudara, janganlah kita takut. Jangan kita sesekali takut dengan keadaan dunia ini. Tetapi takutlah akan Tuhan. Jika Anda mengasihi Tuhan, maka datanglah kepada Tuhan. Kalau kita lihat di gambar ini, pada tahun 2020, kali pertama COVID-19 datang ke Malaysia. Orang berpikir itu cuma penyakit yang biasa-biasa saja, yang tidak akan membawa maut. Tetapi akhir-akhirnya, semakin lama, semakin banyak orang terjangkit. Dan penyakit itu mula merebak. Dan apabila mula merebak, datanglah total lockdown di Malaysia. Kita tahu pada tahun 2020, ramai orang tidak pasti apakah akan berakhir. Ada yang takut, ada yang tidak tahu buat apa-apa. Jadi apa yang virus ini lakukan apabila kita melihat menyebar begitu cepatnya? Bukan hanya di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Banyak orang telah kena COVID-19 ini. Apakah kita rasa takut? Memang secara umumnya kita rasa takut. Tapi janganlah kita takut seperti kita tidak tahu ada Tuhan. Jangan. Janganlah kita hilang harapan seperti tidak ada harapan di dalam Yesus. Tapi kita sudah tahu bahwa jawabannya semuanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, Kristus sedang berbicara kepada Anda dan saya, kepada kita semua sekarang ini.
Yesus sedang berbicara melalui Alkitab. Hidup kita rapuh. Hidup kita tidak stabil. Setiap daripada kita hidup dalam badan tanah yang rapuh. Tubuh yang kita miliki sekarang ini tidaklah begitu kuat. Tetapi di luar ada sesuatu yang lebih baik lagi yang akan datang. Dan itu adalah kemuliaan Yesus. Ada sesuatu yang lebih berharga di dalam kehidupan ini. Dan dia adalah Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Yesus Kristus adalah perkara yang begitu berharga di dalam hidup kita sekarang. Jadi biarlah dia mengisi hati kita dan membuangkan rasa takut kita dalam hati kita. Dan apabila kita tidak rasa takut lagi, kita doakan kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, perkuatkanlah hatiku dan mempersiapkan aku untuk kedatangan-Mu kedua kalinya. Yesus akan datang tidak lama lagi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita datang kepada Yesus. Kita mempertubuhkan iman kita setiap hari dalam Yesus. Maka Yesus akan memberikan kita kekuatan setiap hari. Semoga Tuhan berkati kita semua dan selamat malam.